Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Leilani Martina Ardianti, Firni Yuliani Rismaya, dan Zaskia Mardiana Putri akan menjelaskan bab 1, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. A. Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala lainnya. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah, instruksi. Kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, Perjanjian Lama. 10 hukum, 10 Commandments, atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tur Sina, Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan, akidah, dan asas-asas kebaktian syariah seperti berikut. 1. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 4. Sucikan hari Sabat, hari Sabtu. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 5. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. 10. Jangan menginginkan milik orang lain. 2. Kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabara yazburu, Zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur Sat, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimro yang berarti lagu atau musik. Zakir lagu, dan Mizmur, Mazmur, merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyian-nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, yaitu 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. 5. Nyanyian untuk raja. Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Subhanahu wa taala. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kitab Injil dan kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tersebut di atas.
4. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 437 kalimat, dan 345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wadah, haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. B. Intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, Juz 2, ayat 2. 1. Nama-nama lain Al-Quran. A. Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. B. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembela antara yang baik dan buruk. C. Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. D. Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. D. Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. 2. Isi Al-Quran. A. Akidah atau keimanan. B. Ibadah baik, ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. C. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. D. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. F. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Keistimewaan Al-Quran. A. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. B. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. D. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. E. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.